Pada awal Agustus tahun 1945, dunia dikejutkan oleh peristiwa besar dan mengerikan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dampaknya luar biasa destruktif, dan itu menjadi sebuah titik balik dalam sejarah perang. Hanya beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Agustus, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan sampai ke telinga pemuda Indonesia yang tengah bersemangat memperjuangkan kemerdekaan. Lewat siaran radio, kabar tentang kekalahan Jepang menjadi semacam sinyal bahwa saatnya mengambil langkah besar telah tiba. Para tokoh muda, bersama dengan Muhammad Hatta, segera menggelar rapat di Pegangsaan Timur. Rapat ini dipimpin oleh Hairul Saleh dan membahas soal rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pemuda ini sangat mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, bahkan paling lambat tanggal 16 Agustus. Menariknya, permintaan tersebut tidak langsung disetujui oleh Soekarno. Dia menolak, karena masih menunggu keputusan resmi dari Jepang. Selain itu, Soekarno merasa keputusan sebesar itu tidak bisa diambil sendiri. Ia butuh diskusi dengan golongan tua, para tokoh yang selama ini lebih kooperatif dengan Jepang. Golongan tua ini punya pandangan berbeda. Mereka merasa lebih hati-hati dan tidak ingin tergesa-gesa. Jepang sebenarnya sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Agustus tahun 1945, dan golongan tua ingin menghormati janji itu, sekaligus menghindari pertumpahan darah. Di sisi lain, golongan muda merasa bahwa Indonesia sudah cukup kuat dan saatnya menyatakan kemerdekaan. Ada semacam ketegangan antara sikap hati-hati golongan tua dan semangat lantang golongan muda. Setelah beberapa kali pertemuan yang berujung pada keputusan menunda, golongan muda akhirnya mengambil langkah yang cukup berani. Mereka membawa Soekarno ke Rengas Dengklok dengan maksud menjauhkan dia dari pengaruh Jepang. Langkah ini adalah bentuk dorongan agar proklamasi kemerdekaan bisa dilakukan tanpa tekanan eksternal. Apa yang terjadi ini menunjukkan betapa kompleksnya proses kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya soal melawan penjajah, tapi juga soal perbedaan pandangan antar sesama pejuang. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, di balik hari bersejarah itu, ada berbagai dinamika dan keputusan penting yang saling bertautan. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai sejak tanggal 1 Maret tahun 1945 dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI menggelar dua sidang penting. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni tahun 1945 menghasilkan rumusan dasar negara, termasuk Pancasila yang diajukan Soekarno dan diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara, menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sidang kedua BPUPKI, 10–14 Juli tahun 1945, menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda di Rengas Dengklok agar terlepas dari tekanan Jepang. Ahmad Subarjo bernegosiasi dengan golongan muda dan menjamin proklamasi diumumkan paling lambat tanggal 17 Agustus pukul 12 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan mulai merumuskan naskah proklamasi, meski Jepang sudah menyerah dan tidak mengizinkan perubahan politik sampai kedatangan sekutu.
Naskah proklamasi disusun bersama dengan Ahmad Subarjo, disunting Sukarni, dan diketik Sayuti Melik. Konsep selesai pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi awalnya direncanakan di lapangan Ikada, sekarang Monas, tapi Soekarno memilih rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 agar terhindar dari risiko bentrokan. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno. Sementara itu, Moh Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers, BM Diah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sodanco Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Moh Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya, ditunjuklah Sodanco Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh S. Suhud. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Puji